Halo, selamat malam Pak Lim. Perkenankan aku, Evelyn dan Wida, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Marketing Industri Telekomunikasi di Tengah Pandemi Corona di Indonesia. Industri telekomunikasi adalah salah satu dari sekian banyak industri yang terdampak dalam wabah COVID-19. Sebagian besar dari perusahaan di Indonesia pun telah merumuskan berbagai langkah untuk mengantisipasi dari adanya wabah ini di Indonesia. Nah, perkembangan perekonomian di Indonesia pun juga dipengaruhi dengan adanya perusahaan-perusahaan di bidang telekomunikasi dan informasi. Bahkan Indonesia sendiri adalah disebut sebagai negara yang maju, nah, khususnya di bidang teknologi. Nah, perkembangan dari industri telekomunikasi dibuktikan dengan adanya perhatian dan pengamatan terhadap individu yang memiliki perkembangan kemudahan dalam berkomunikasi dan informasi yang serba cepat dan praktis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah melakukan intervensi dalam pencegahan COVID-19, yaitu dengan melakukan implementasi pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita dengar itu dengan sebutan PSBB, yang secara otomatis akan berdampak pada perluasan area karantina, banyak sekolah ditutup, terus larangan berpergian keluar rumah, bahkan kantor-kantor sudah banyak yang ditutup juga, aktivitas keagamaan pun sudah tidak dijalankan lagi. Nah, dari dampak seperti itu, dari dilakukannya PSBB tersebut diharapkan akan mengurangi angka penyebaran COVID-19. Nah, yang kita lihat peluang dari hal tersebut adalah untuk di industri telekomunikasi sendiri, dengan adanya kegiatan orang yang sering di rumah aja, itu orang akan lebih sering menggunakan telekomunikasi sebagai sarana komunikasi. Contohnya, seperti sekolah sudah mulai belajar online, untuk kantor-kantor meeting sudah online, untuk kegiatan keagamaan pun bahkan sudah menggunakan aplikasi online. Nah, untuk bersosial, berkomunikasi dengan teman, organisasi, bahkan komunitas pun sudah menggunakan online. Itu yang kita lihat dari dampak COVID-19 terhadap industri telekomunikasi. Nah, untuk strategi pemasaran dalam industri telekomunikasi di tengah wabah COVID-19 ini pun, riset operator telekomunikasi mengungkapkan bahwa penggunaan internet meningkat selama pandemi COVID-19 di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja, Pak. Kondisi ini seiring dengan adanya kebijakan physical distancing atau bahkan lockdown total yang ditetapkan oleh beberapa negara, nggak cuma di Indonesia. Dan di Indonesia, masyarakat melakukan kegiatan bekerja, belajar, seperti yang tadi saya sebutkan, bahkan beribadah dari rumah dengan menggunakan alat telekomunikasi. Sehingga kebutuhan akan internet juga terus meningkat. Kemudian kita akan bahas mengenai analisa segmenting, targeting, dan positioning atau yang kita sering sebut itu STP. Yang pertama adalah segmentasi. Poin pertama, kita bicara soal demografi. Segmentasi demografi untuk industri telekomunikasi, khususnya untuk penggunaan produk data seluler, dapat ditujukan untuk semua kalangan di masyarakat. Potensi besar adalah usia 15-64 tahun dengan presentasi 67% dari populasi penduduk Indonesia. Ini catatan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Dan untuk yang selanjutnya, poin kedua adalah geografis. Berdasarkan laporan survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau yang disebut dengan APJII, jumlah pengguna internet di tanah air mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8% dari total penduduk sebanyak 265 juta orang kurang lebih. Nah, berdasarkan wilayah, Jawa masih menjadi pengguna internet terbesar, yakni mencapai 55%. Adapun Bali dan Nusa Tenggara memiliki pengguna internet terkecil, yaitu hanya 5%. Berikutnya kita bahas tentang psikografis. Segmentasi psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, persepsi, dan sikap. Produk telekomunikasi dapat ditujukan untuk semua kalangan kelas sosial, baik sosial menengah ke bawah ataupun kelas sosial menengah ke atas. Next, kita akan bahas tentang targeting. Perusahaan telekomunikasi menyediakan layanan telekomunikasi yang dibutuhkan pada masyarakat umumnya. Produk-produk dari perusahaan ini ditargetkan untuk semua kalangan, baik dari kalangan atas maupun bawah, kepada rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka, mahasiswa, siswa sekolah, PNS, karyawan swasta, maupun wira swasta. Berikutnya kita akan bahas tentang positioning.
Nah, sebagai salah satu produk yang dibutuhkan masyarakat saat ini, itu telekomunikasi, apalagi dalam pandemi 19 ini, COVID-19 ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi dan kuatnya persaingan pasar bebas, maka perusahaan telekomunikasi harus dapat meningkatkan layanan kualitas data, informasi, media hiburan, pendidikan, dan harga yang kompetitif. Perusahaan telekomunikasi harus bisa memposisikan sebagai market leader yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam segi harga, peluncuran produk baru, cakupan industri, dan intensitas promo. Halo, saya Wida. Saya akan melanjutkan presentasi dari Evelyn ya tentang strategi marketing bisnis telekomunikasi di saat pandemi corona. Nah, saya akan melanjutkan tadi sudah satu analisa disampaikan oleh Evelyn ya, analisa STP, segmenting, targeting, dan positioning. Ada dua analisa lagi, yaitu analisa SWOT dan marketing mix. Saya akan coba sampaikan. Nah, untuk analisa SWOT sendiri itu adalah suatu strategi ya yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengevaluasi faktor internal dan faktor eksternalnya ya, untuk mengidentifikasi intinya bagaimana kekuatan yang mereka miliki itu bisa mengambil keuntungan dari peluang yang ada, atau bagaimana ya cara mengatasi kelemahan ya untuk supaya perusahaan dapat mengambil keuntungan, atau bagaimana supaya kelemahan ini tidak memperburuk ancaman dan sebagainya. Nah, untuk bisnis telekomunikasi ini sendiri kita sudah mengidentifikasi ya faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya dari strength dan weakness-nya itu masing-masing ada 4 poin. Untuk strength atau kekuatannya itu pertama adalah potensi pelanggannya yang sangat besar atau pertumbuhan yang eksponensial. Kedua, variasi produknya yang tanpa akhir. Kemudian citra produknya yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah prinsip komunikasi merupakan suatu kebutuhan dasar. Nah, jadi poin keempat ini tambah menguatkan gitu ya posisi perusahaan, karena seperti layaknya bernafas adalah kebutuhan dasar, komunikasi pun sama, jadi harus dilakukan setiap hari seperti bernafas begitu. Jadi kita tidak akan lose the business will keep continue. Oke, nah untuk dari sisi weakness atau kelemahannya, pertama kita identifikasi adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum baik di Indonesia ini ya. Nah, itu menyebabkan menjadi lambatnya Indonesia ini mengadopsi teknologi baru. Misalnya kalau di negara tetangga itu mereka sudah mulai asik dengan 5G, kita masih belum jenuh dengan 4G ya, dan masih main-main di 4G tersebut. Kemudian yang ketiga kita pasarnya itu ya, pasar untuk industri telekomunikasi ini sangat kompetitif, jadi terlalu banyak pemain di bisnis ini. Dan yang terakhir ada retensi pelanggan. Retensi pelanggan ini adalah mudahnya pelanggan itu beralih ya ke operator lain, let's say. Nah, kemudian dari sisi eksternal ada opportunities dan threat. Nah, untuk peluang atau opportunities sendiri kita sudah identifikasi. Pertama, teknologi baru yang terus berkembang, kemudian meningkatnya kebutuhan dan informasi minat pelanggan, kemudian pangsa pasar yang besar, dan terakhir e-commerce atau e-bisnis yang terus berkembang. Nah, itu adalah peluang untuk industri bisnis telekomunikasi. Nah, untuk ancamannya atau threat, pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Ya, selayaknya seperti saat ini, pandemi corona memberikan dampak ke seluruh dunia, hampir ke seluruh industri bisnis ya, tidak terkecuali industri telekomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah pemberlakuan peraturan baru oleh pemerintah. Nah, ini juga merupakan suatu ancaman, bisa memberikan ancaman. Misalnya, pemerintah memberlakukan suatu pembatasan untuk impor supporting device atau raw material untuk supporting bisnis telekomunikasi ini, atau pemerintah juga melakukan pembatasan terhadap e-commerce ya, atau bahkan untuk website tertentu. Nah, ini pasti kurang lebih akan memberikan dampak lah atau memberikan ancaman. Selanjutnya, produk telekomunikasi ini mudah diduplikasi atau kontennya mudah dibajak seperti itu. Terakhir adalah masalah keamanan atau cyber security. Nah, dari poin-poin yang tadi sudah kita identifikasi, kita lakukan analisa matrik ya, kita berikan bobot dari masing-masing poin tadi, kita berikan rating ya untuk mendapatkan scoring. Nah, kemudian hasil scoringnya ini ya, kita akan menentukan koordinat untuk analisis internal dan eksternal. Nah, ini posisinya itu nanti akan terlihat ada di kuadran mana. Nah, untuk spesifik yang kita lakukan industri telekomunikasi secara general ini, itu posisinya ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu in between antara strengths dan opportunities. Atau dengan kata lain, perusahaan itu ada di posisi memiliki kekuatan dan juga memiliki banyak peluang. Nah, sehingga strategi yang tepat yang bisa dilakukan ya atas perusahaan dalam posisi ini, pertama adalah pengembangan cakupan pangsa pasar dengan geografis baru, let's say di ekspansi di area yang belum pernah
yang belum banyak pelanggannya ya, atau yang belum pernah kita rambah sebelumnya. Kemudian kita juga bisa melakukan penetrasi pasar, kita juga bisa melakukan pengembangan produk ya, kita juga bisa berintegrasi ke masa depan, let's say dengan meningkatkan produk untuk cyber security ya, yang mana produk ini sangat diminati oleh pelanggan korporasi saat ini. Kemudian terakhir adalah diversifikasi konsentrik, yaitu menciptakan sinergi dengan produk atau pasar yang sudah ada. Oke, analisa selanjutnya adalah marketing mix. Nah, marketing mix ini adalah ya strategi untuk menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit ya dan keuntungan secara maksimal. Nah, ada 4P ya, product, price, place, dan promotion. Nah, pertama kita tentukan dulu produknya itu apa yang akan kita jual ya di saat pandemi ini ya, untuk mengatasi keadaan ini. Misalkan kita sesuaikan dengan kondisi saat ini yang mana ada PSBB, yang mana ada social distancing. Nah, produk apa yang tepat gitu ya. Kemudian juga dari sisi harga kita tentukan, kita tidak bisa memberikan harga terlalu mahal karena akan menurunkan minat pembeli ya. Kita juga tidak bisa memberikan harga terlalu murah atau rendah karena itu akan membahayakan bisnis kita sendiri. Kemudian nextnya adalah place ya. Place atau distribusi. Ini perusahaan telekomunikasi, kita bisa mendirikan kantor distribusi atau perwakilan di mana, atau kita mau bikin online atau mau bikin offline ya, atau di area mana ya. Intinya hasil akhirnya harus memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pelanggan kita. Nah, yang terakhir untuk promosi. Promosi ini juga sangat penting dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi. Kenapa? Karena promosi ini juga istilahnya bisa menentukan suatu produk itu gagal atau tidak di pasar gitu. Nah, jadi sangat penting. Kita tentukan nih promosinya mau melalui social media, mau melalui siaran televisi, radio, billboard, poster ya. Atau kita juga promosinya kita bisa kasih berupa package ya, berupa point reward, bonus kuota, bonus berbicara, dan sebagainya. Nah, demikian analisa-analisa yang dapat dilakukan oleh industri bisnis telekomunikasi untuk bisa survive di saat pandemi corona. Terima kasih.